warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi baru. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Amin dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kebutuhan masing-masing. Berdoa mulai. Karena sebentar lagi tanggal 25 November kita semua memperingati Hari Guru. Nah, coba dengan kita memperdengarkan lagu ini, dengan kalian menyanyikan lagu ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih menghargai peran seorang guru. Boleh berdiri? Boleh. Boleh berdiri. Siap ya.
Ya, tapi apa disebutnya? Top. Topi. Siapa yang jawab? Nah, topi. Mana ini? Nah. Topik ya. Pendengar. Dalam ceramah itu pasti ada pendengar. Disebutnya apa? Menyimak. Bukan. Ini masih ini ya. Audien. Siapa yang jawab? Siapa? Ya, 5 mendatar. Audien. Kemudian berarti tinggal yang menurun ya. Pendahuluan, isi dan penutup termasuk ke dalam apa? Nah, siapa yang jawab barusan? Ada lagi? Yang lain dong? Win, Win. Ke belakang Win. Saya jadi nggak pas. Tapi bisa kan ya? Win. 2 menurun Win. Itu. Pendengar. Nama lain dari ceramah. Pidato. Siapa? Jawab Priska. Nah, ini dikasih dulu nih. Kurang pas. Nah, ke bawah. Ya. Ini dia. Nah, beres ya semua, tepuk tangan. Jadi ini gambaran umum ice breaking kita, yaitu ice breaking TTS tes ceramah. Baik, karena udah kita coba kuisis yuk. Karena udah ada gambaran nih. Coba kuisisnya kira-kira bisa nggak ya kuisisnya? Linknya sudah Ibu bagikan? Sudah. So, silakan masuk ke link kuisis teks ceramah. Mulai. Ini apa sih? Ibu. Kita. Kutipan ceramah tersebut sebentar. Nggak mau tahu. Belum. Lanjut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Coba nih, sudah ada 19. Udah masuk semua ya? Belum. Coba dikerjakan dulu sendiri. Kalian bisa tidak? Ada yang belum koneksi belum?
pakai nama asli ya kalau bisa. Ini besut. Dona malah salah tujuh kebalikan. Pak, sudah ya semua berarti? Sudah. Kenapa, Siva? Sudah. Wajar, karena belum dijelaskan. Berarti nanti kalau tes akhir kalian harus 100 nilai. Sudah semua? Sudah ya? Semua sudah? Yang paling bagus baru Fatimah. Berarti sisanya nih belum mengerti apa itu teks ceramah. Nanti Ibu jelaskan. Sebelum Ibu jelaskan, ini sudah semua? Dah. Sudah ya? Nah, bisa dilihat kan nilainya ya, langsung ada nilainya. Fatimah. Lumayan lah. Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan perlihatkan kalian ceramah. Jangan ngantuk ya. Buka. Kita akan mengenal ceramah. Sedikit ini hanya 3 menit. Boleh disaksikan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah ma'asyiral muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabal insan amin rokasulah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Kalau jawabnya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah
juga hidupnya untuk beribadah kepadanya. Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak biarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah SAW dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku kali hada wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari berceramah. Tetapi ceramah itu tidak selalu tentang agama, maksudnya untuk ustaz gitu ya. Tapi mungkin di agamanya alim juga ada ceramahnya ya. Saya di gereja juga ada ceramahnya. Tapi mungkin kalau misalnya di Islam itu ceramahnya tentang agama Islam, di agamanya alim ya berarti ceramahnya tentang agamanya alim. Tetapi biasanya maupun itu mau Islam ataupun non Islam itu disebutnya sama, yaitu ceramah. Nama lain dari ceramah yang kita tadi TTS tadi apa? Pidato. Jadi ceramah itu sama dengan pidato. Ibu akan bagikan kalian contoh teks ceramah. Ini teks ya. Kalau tadi ceramahnya, sekarang ibu bagikan teksnya. Silakan berkelompok. Karena kelompoknya sudah dibagi ya. Jadi kalian boleh duduknya berdekatan. Ibu bagikan juga LKPD di situ. Kalian boleh lihat di dalamnya ada teks ceramah. Judulnya Pencemaran Lingkungan. Nah, kira-kira jika kalian lihat sekilas ini, teks yang sekilas ini, dalam teks ceramah ada apa saja? Ada pembukaan. Ini apa? Salamnya. Assalamualaikum. Kemudian pasti ada apa? Ada isi. Kemudian pasti ada penutup. Kalian boleh cermati dulu, boleh dibaca dulu. Nah, kemudian nanti ada latihannya. Kamu isi latihannya. Di sini ada latihan. Tujuan belajar ceramah kali ini adalah kamu menganalisis isi ceramah, kemudian menganalisis strukturnya, dan kemudian terakhir menganalisis apa itu kebahasaannya, ya seperti introduksi dan lain-lain. Kalian coba isi dulu, nanti ibu jelaskan, ya. Kamu coba isi sebisanya saja dulu, nanti mungkin ibu akan jelaskan. Coba satu isi. Nama kelompoknya Nama peserta aja.
Baik, sambil dijelaskan ya. Pembelajaran kali ini kita akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, sebelum kamu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan ceramah, kamu harus membuat kerangka teks terlebih dahulu agar dapat mengembangkan isi, struktur, dan kebahasaannya. Jadi sebelum kamu membuat teks ceramah, kamu harus membuat kerangkanya dulu. Kerangka itu ada nama nih, apa ini yang mau dibahas? Nah, itu adalah kerangkanya. Manfaat membuat kerangka untuk apa sih? Yang pertama itu adalah mempermudah hubungan, elaborasi hubungan antar paragraf. Jadi kalau berceramah antara pembuka, isi, dan penutup harus berhubungan, harus berkaitan. Jangan asal-asalan. Misalnya pembukanya membahas apa, nanti diisi kamu bahas yang lain. Itu tidak bisa ya. Jadi dalam teks ceramah itu harus berhubungan. Kemudian manfaat kerangka karangan selanjutnya, kerangka ceramah selanjutnya yaitu mempermudah menentukan topik. Sebelum berceramah, kamu harus tentukan dulu topiknya, temanya. Misal, kalau kamu berceramah di depan teman-teman kamu, di teman sebaya nih, kira-kira topiknya tentang apa? Tentang apa? Pergaulan bebas. Selain pergaulan bebas apa? Cara menjadi anak baik. Terus apa lagi? Cara menghormati guru, cara menghargai orang tua. Nah itu topik. Beda lagi kalau misalnya kamu ceramah di depan anak SD, kira-kira topiknya apa? Tentang apa? Membuang sampah pada tempatnya misalnya. Ya, cara berpakaian yang rapi misalnya. Nah, itu adalah topik anak SD. Jadi harus kamu tentukan nih topiknya itu sesuai dengan audiens atau pendengarnya dulu siapa. Ya. Nah, selanjutnya mencegah munculnya masalah di luar topik. Nah, manfaat kerangka itu agar kalian nanti ceramahnya tidak loncat-loncat. Misalnya dari pembuka langsung penutup. Nah, itu tidak bisa. Manfaat kerangka itu adalah agar kamu tidak loncat-loncat. Jadi harus sesuai dengan topik yang kamu bahas dan itu harus berurutan. Yang terakhir, membantu penceramah menyusun materi. Ya, tentu dalam kerangka karangan itu adalah kamu menjadi terbantu agar seperti yang ketiga tadi, mencegah munculnya di luar topik yang telah ditentukan. Nah, kita gimana sih cara menganalisis struktur itu, menganalisis isi itu seperti apa, menganalisis kebahasaan itu seperti apa? Caranya, nah ini, kamu bisa menganalisis dulu isinya. Struktur ceramah ada yang tahu nggak apa saja? Pembuka, isi, kemudian apa lagi? Penutup. Biasanya pembuka itu berada di awal paragraf. Misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi hadirin semuanya. Itu adalah pendahuluan. Itu adalah pembuka. Bagian isi biasanya itu adalah topik yang akan dibahas oleh si penceramah. Kemudian yang terakhir pasti ada penutup. Penutup itu bisa berupa apa? Kesimpulan atau saran seperti penceramah tadi ya. Jadi di akhir ceramahnya dia mengatakan semoga kita semua. Nah, itu adalah apa? Saran. Terus apa lagi? Gimana kata-kata saran selain semoga? Saya berharap kita semua. Nah, itu adalah saran. Kemudian dalam
tidak mengantuk? Coba ditanyakan. Kalian ada yang ditanyakan kalian? Coba konjungsinya. Konjungsinya yang mana? Jika sudah selesai, nanti ada yang presentasi ya. Boleh ditunjuk salah satu dari temannya. Kalau tidak ada stabilo, boleh pakai Tidak tahu dan hidayah mana dan doang. Ih, kan jadi tebakan. Tidak dicoba. Kalau tidak ada, boleh pakai Mana? Kayaknya dan. Berupa. Iya dan. Iya dan. Kayaknya berupakan dulu tuh. Iya dan tuh. Ini yang presentasi siapa coba? Alat-alat teknologi. Berarti kelompok 1 itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 siapa yang presentasi? Kalian. Kelompok 3 siapa? Murni. Oh, Intan. Kelompok 2? Yuda. Kelompok 1? Sipa apa ada? Sipa.
limbah perusahaan dan gas buang hasil merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar. Pencemaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif teknologi. Akibat dari pencemaran ini pastinya banyak penyakit baru yang menggunakan bahan-bahan kimia yang terdapat pada alat teknologi tersebut. Cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara tersebut caranya sangatlah mudah sekali, yaitu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas-gas buang asap yang di dalamnya terdapat bahan-bahan atau zat-zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Baik, itu berarti analisis bagian apa? Bagian isi ceramah. Semua bagaimana jawabannya sama? Sama. Benar guys, jawabannya dari Sipa? Benar. Apa yang kurang dari presentasinya Sipa? Suaranya kurang lantang katanya Sipa. Nanti kalau ada praktek ceramah, kamu suaranya harus lantang, ya. Tepuk tangan buat Sipa. Nah, Sipa berarti bagian dari isi. Silakan sekarang bagi
bagian dari struktur. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 mungkin presentasi bagian strukturnya saja. Hilda ya? Hilda PBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulia. Kali ini saya akan membaca struktur ceramah. Kelompok saya terdiri dari Wulan, Susi, Winnie, dan Yoga. Pencemaran lingkungan. Yang saya hormati Ibu Kepada Posyandu Rawaduku, Bapak Ibu pengurus yang saya hormati serta hadirin yang sedang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan selamat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isu tentang pencemaran lingkungan. Itu bagian apa sih? Lupa. Hilda. Itu bagian apa? Bagian pembukaan. Semua sama? Sama ya, bukan. Sekarang berarti struktur bagian apa? Bagian isi. So, silakan isinya dibacakan. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap-asap limbah perusahaan, dan gas buang AC merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar. Pencemaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif teknologi. Akibat dari pencemaran ini pasti banyak penyakit-penyakit baru yang dikarenakan bahan-bahan kimia yang terjadi pada alat teknologi tersebut. Cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara tersebut caranya sangat mudah sekali, yaitu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas-gas buang atau asap yang di dalamnya terdapat bahan bakar atau zat-zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimia. Itu bagian apa? Isi. Yang lain bagaimana, ada tanggapan? Sama. Sekarang bagian apa? Penutup berarti. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah ke sungai, menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada tanggapan nggak penampilan dari Hilda? Kalau mau presentasi katanya maskernya dibuka dulu agar langsung jelas. Mungkin Hildanya lagi kurangin berat badan, takut tertular. Ya, silakan Hilda. Yang kemudian ini analisis bagian dari konjungsi. Ya, konjungsi siapa? Kelompok 3 apa kelompok 4? Kelompok 4. Ya, enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab tentang menganalisis bagian produksi dari pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Posyandu Rawaduku, Bapak Ibu pengurus yang saya hormati, serta hadirin yang sedang berbahagia. Konjungsinya yang mana? Yang Terus mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini konjungsinya saya yang mana? dan sama dengan Yang lain? Sama. Terus Kak? pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir
akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, asap-asap pembakaran sampah, asap-asap limbah perusahaan, dan gas buang AC merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar. Pencemaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif teknologi. Akibat dari pencemaran ini pastinya banyak penyakit-penyakit baru yang dikarenakan bahan-bahan kimia yang terdapat pada alat teknologi tersebut. Kondisinya yang mana? Yang merupakan Ada lagi nggak? dan Yaitu. cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara tersebut caranya sangat mudah sekali, yaitu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas-gas buang atau asap yang di dalamnya terdapat bahan-bahan atau zat-zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimianya. Apa aja? Yaitu Dengan, yang, atau, dan. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah ke sungai. Menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kurang? Oh, pakai masker. Oh, biar cantik katanya. Kalau misalnya kondisi badannya lagi bagus, nggak apa-apa dilepas. Tapi kalau misalnya kondisi badannya lagi nggak enak, saya ada pilek, pasti dibayar. Baik, ada yang bertanyakan tidak? Tidak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? So, apa aja deh? Apa ya? Menjadi lebih tahu tentang pencemaran lingkungan, pencemaran Cara mencegahnya. Selain itu, strukturnya ada dari tahu tidak? Tahu? Ada bentukan, isi dan bentuk. Terus bahasanya ada apa saja? Kata sapaan, konjungsi, konjungsi, bahasa baku. Ada lagi nggak? Bisa ya? Jadi kalian semua mengetahui apa itu teks ceramah, strukturnya apa saja, kebahasaannya apa saja, cara menganalisis isinya bagaimana kalian jadi tahu. Ya. Ya, sekarang berarti kita akan tes lagi. Kita akan tes akhir. Tes akhirnya kuisis lagi dengan soal yang sama. Dan nilai kalian berarti harus meningkat daripada tes awal tadi. Silakan dibuka lagi kuisisnya. Masuk lagi ke kuisisnya. Ya, jaringannya jelek ya. Dicoba dulu, yang bisa boleh dikoneksikan. Wah, Sisi nilainya tadi 100. Coba